Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rajesa Arya Widana. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban hukum audit. Oke, jadi yang pertama ada konsep kewajiban hukum auditor. Nah, jadi kewajiban hukum bagi seorang auditor itu adalah untuk bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, sehingga jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelainan pihak auditor, maka akuntan publik dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sebagai bentuk kewajiban hukum auditor. Berikutnya ada faktor timbulnya kewajiban hukum auditor. Risiko audit adalah risiko di mana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar tanpa pengecualian, sedangkan dalam kenyataannya laporan tersebut disajikan salah secara material. Bila di dalam melaksanakan audit, akuntan publik telah gagal mematuhi standar profesinya, maka besar kemungkinannya bahwa business failure juga dibarengi oleh audit failure. Dalam hal yang terakhir ini, akuntan publik harus bertanggung jawab sementara dalam menjalankan tugasnya. Akuntan publik tidak luput dari kesalahan. Berikutnya ada faktor utama yang menimbulkan kewajiban hukum bagi profesi audit. Pertama adalah meningkatnya kesadaran pemakaian laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan publik. Kemudian ada meningkatnya perhatian pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal, sehubungan dengan tanggung jawab untuk melindungi kepentingan investor. Yang ketiga adalah bertambahnya kompleksitas audit yang disebabkan adanya perubahan lingkungan yang begitu pesat di berbagai sektor bisnis, sistem informasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kesediaan kantor akuntan publik untuk menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya yang tinggi. Berikutnya ada sumber timbulnya kewajiban hukum auditor. Nah, jadi kewajiban auditor kepada klien itu timbul dari kontrak audit, menjalankan tugas profesional, dan tidak melanggar hak-hak klien. Kemudian ada kewajiban auditor terhadap pihak ketiga, itu timbul dari prinsip common law, seperti due care dan kehati-hatian, tidak melanggar hak-hak pihak ketiga. Berikutnya ada kewajiban auditor terhadap Undang-Undang Sekuritas Federal timbul dari peraturan pelaporan keuangan dan audit, mematuhi peraturan dan tidak melanggar hak-hak. Dan yang terakhir adalah kewajiban auditor secara kriminal, timbul dari tindakan melanggar hukum pidana seperti penipuan atau penggelapan, bertindak dengan integritas dan tidak. Berikutnya ada 4 sumber utama kewajiban hukum auditor. Yang pertama ada client common law. Klien menuntut auditor karena tidak menemukan penggelapan selama audit. Lalu ada pihak ketiga atau common law. Bank menuntut auditor karena tidak menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Next ada Federal Securities Act. Pada pemegang saham menuntut auditor karena tidak menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Sementara kriminal adalah pemerintah federal menuntut auditor karena secara sadar menerbitkan laporan audit yang tidak benar. Dan selanjutnya ada tanggung jawab hukum bagi auditor. Itu ada 3. Dan yang pertama adalah mendeteksi adanya indikasi kecurangan dan melaporkan. Berikutnya ada mendeteksi dan melaporkan adanya ketidakmampuan perusahaan meneruskan usahanya. Dan yang terakhir adalah mendeteksi dan melaporkan adanya potensi salah saji yang material yang akan merugikan publik. Sanksi akuntan publik. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang akuntan publik dalam memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat, berdasarkan PMK nomor 17 tahun 2008, hanya dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama yaitu ada sanksi peringatan, yang kedua ada sanksi pembekuan izin, dan yang ketiga ada sanksi pencabutan izin. Kesimpulannya adalah kewajiban hukum auditor terdiri dari 4 sumber, yaitu kewajiban kepada klien, kewajiban terhadap pihak ketiga,
kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal, dan kewajiban kriminal. Auditor harus memahami dan mematuhi kewajiban-kewajiban ini untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan audit. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.